Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah ini. Hari ini saya akan membahas tentang tips and trik menggunakan Adobe Illustrator dan beberapa teknis lainnya yang memang kalian bisa gunakan nantinya pada saat menggunakan Adobe Illustrator. Langsung aja kita mulai, kita langsung buat lembar kerja baru. Misalnya di sini kita tulis latihan keempat 13 ya, 13 dan 14. Kita menggunakan size A4. Kemudian untuk unit poinnya saya menggunakan cm supaya lebih familiar. Kemudian pengaturan advance-nya ini CMYK saya rubah menjadi RGB ya. Karena untuk media digital yang akan saya coba buat. Nah, kalau misalnya sudah, kita tinggal klik OK aja. Oke, yang pertama, dari apa yang sudah kalian lakukan sebelum-sebelumnya berkaitan dengan pembuatan logo, sudah saya cek satu persatu, ada yang masih belum rapih, ada juga beberapa yang sudah rapih gitu ya. Hanya saja kebanyakan masih yang belum belum sesuai ekspektasi gitu ya, tapi kalian tentunya saya harap bisa lebih baik. Yang pertama itu kalian harus melihat kerapihan berkaitan dengan grid system. Nah, di Adobe Illustrator ini kalau misalnya kalian memerlukan grid system supaya logo kalian atau project desain kalian itu rapih, kalian bisa menggunakan grid yang ada di menu bar, ada view, kemudian kalian tinggal pilih show grid ya. Di sini shortcutnya adalah kontrol tanda petik 2 ya. Kalau misalnya mau di snap, shift kontrol tanda petik 2. Nah, nantinya kalau misalnya kita aktifkan gridnya, nanti akan muncul kurang lebih seperti ini. Nah, di sini bisa kalian gunakan supaya project kalian itu rapih, dalam arti mulai dari penggunaan objek dasarnya ya, atau penggunaan huruf-huruf yang kalian gunakan. Misalnya di sini saya coba masukkan satu buah objek, kemudian saya tambahkan teks misalnya. Nah, di sini kalian bisa menentukan jaraknya ya. Kalau misalnya saya perbesar, di sini ada grid ya, ada garis lurus. Nah, di sini yang harus kalian coba buat supaya objek atau desain yang kalian buat itu rapih ya. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terkait dengan 8 berarti balance-nya itu di 4, 4. Ini harus kalian coba tentukan. Di atasnya misalnya dua setengah misalnya segini ya. Nah, ini bisa kalian manfaatkan supaya desain kalian rapih ya. Yang kedua, untuk pemanfaatan grid ini itu adalah terkait dengan balancing atau proporsional, itu juga sangat menentukan. Jangan sampai nanti teksnya itu terlalu jauh atau teksnya terlalu mepet ya, atau yang lain-lainnya. Ini bisa mengantisipasi supaya desain kalian itu tetap bagus. Nah, kemudian ada beberapa yang menggunakan teknik tracing. Kalau misalnya penggunaan teknik tracing itu memang harus banyak latihan gitu ya, supaya desain yang kalian buat itu rapih gitu. Tracing itu yang menggunakan pen tools gitu ya, kurang lebih seperti ini. Nah, terkait dengan teknisnya, kerapihannya misalnya di sini masih ada sudut-sudutnya, nanti bisa disesuaikan gitu kerapihannya, apakah dibuat yang lebih smooth
atau yang lainnya gitu, nanti bisa disesuaikan. Intinya itu. Dan ada beberapa yang juga sudah bagus walaupun menggunakan teks gitu ya. Namun terkait dengan pewarnaan juga harus juga dipertimbangkan terkait dengan pewarnaan. Kalau misalnya kita menggunakan warna, misalnya penggunaan warna untuk logo itu jangan menggunakan warna-warna yang ngejreng kalau saran saya. Misalnya di sini kalau misalnya kalian ingin memberikan warna biru, merah, dan misalnya dan kuning gitu ya. Dan kuning misalnya. Seperti ini kan sangat mencolok mata. Nah, kalian bisa menggunakan warna-warna yang soft. Birunya itu apakah biru dengan hex-nya ini di 220 derajat, misalnya birunya seperti ini. Kemudian kuningnya misalnya lebih direndahin lagi gitu ya. Tapi tetap warnanya kuning gitu, merahnya juga merah direndahin lagi gitu terkait dengan intensitasnya. Nah, nanti intinya project atau desain yang kalian buat itu tidak terlalu mencolok, dalam arti tidak membuat sakit mata si uh, orang lain gitu, intinya seperti itu. Penggunaan warna juga sangat penting ya. Kemudian kolaborasi warna juga sebenarnya bisa kalian lakukan juga. Misalnya di sini saya buat teks ya, misalnya sastra Inggris 1 misalnya. Nah, ini bisa kalian kolaborasikan sebenarnya kalau misalnya kalian pure menggunakan teks. Misalnya di sini saya buat sastra Inggris 1 misalnya. Inggris 1 misalnya. Nah, ini bisa kalian coba kreasikan apakah penggunaan teks yang satunya ini menggunakan teks bold ya, menggunakan teks yang memiliki bidang gitu, intinya seperti itu. Misalnya sastra. Nah, ini bisa kalian eksplorasi berkaitan dengan sketsa yang kalian buat gitu. Jadi jangan terlalu terpaku juga terkait dengan digitalisasi, itu kan dia pengembangannya memang di digital gitu. Kalau misalnya sketsa itu hanya pakuan sebagai acuan aja gitu, supaya kalian bisa bisa membuat sesuai dengan apa yang ingin kalian inginkan gitu. Seperti itu ya. Nah, ini bisa kalian bisa kalian kreasikan sendiri gitu, intinya seperti itu. Nah, kalau misalnya terkait dengan pewarnaan dan lain sebagainya, bentuk dan lain sebagainya, saya rasa yang penting apa yang kalian buat itu rapih ya. Yang penting apa yang kalian buat itu rapih, jangan sampai kalian membuat sebuah logo yang merepresentasikan diri kalian atau project kalian gitu ya. Kemudian project kalian atau ini kalian tuh nggak rapi, nantinya ya orang juga takutnya nggak sesuai gitu apa yang ingin kalian inginkan, karena logo ini merupakan salah satu identitas kalian gitu, supaya dapat dikenal oleh orang lain. Kalau misalnya di kalian di kelas ada nama, misalnya ada nama, salah satu nama yang sama gitu ya, yang membedakan nama kalian dengan nama yang lain itu apa, ciri khasnya apa, seperti itu ya. Kemudian yang lainnya, di sini saya coba itu review dari tugas yang kemarin ya. Nanti bisa kalian coba perbaiki kalau misalnya memang dirasa perlu diperbaiki. Nah, di sini saya akan membuat tips berkaitan dengan penggunaan line. Ya, kalian pernah kan ngelihat line ada dot line-nya kurang lebih seperti ini. Di sini kita perlukan namanya itu stroke. Ya, stroke-nya coba kita perbesar supaya kelihatan
Nah, ini nantinya bisa kalian manfaatkan. Nah, untuk pembuatan stroke, nah di sini ada panel stroke. Kalau misalnya nggak ada, kalian bisa cek di Windows, ya, aktifkan stroke-nya. Nah, di sini ada yang namanya show option, ya. Ada panah ke bawah sama garis-garis seperti paragraf. Kita tinggal klik aja, kemudian show option. Kita klik show optionnya, nanti akan muncul kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya, karena kita lingkaran tidak terlalu kelihatan ya, chap corner sama align stroke-nya, nanti bisa disesuaikan gitu. Kalian kebutuhan dari chap corner sama align stroke-nya itu seperti apa. Kalau corner itu dia yang memiliki sudutnya, ya. Kemudian kalau cap itu dia ujung-ujungnya, nanti seperti apa ujungnya, apakah titiknya itu di bawah, atau titiknya itu dia menjadi round, atau titiknya itu menjadi lurus yang ada di dalamnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kebutuhan kalian ingin membuat dashed line atau apa namanya garis-garis, nanti bisa disesuaikan. Kita tinggal aktifkan dashed line ini, nanti akan muncul kurang lebih seperti ini. Ini ada dash gap, dash gap, dash gap, dash gap. Dash gap ini maksudnya kira-kira kalian ingin merepeat berapa pixel. Nah, ini berisi dengan angka. Kalau misalnya di sini 12, misalnya kita diisi di 5, ya. Kemudian kita isi 1 misalnya. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, ya. Jadi di sini ada 12, ada 5, ada 1. Ya, jadi di repeat kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan, ya, berkaitan dengan masking, berkaitan dengan hal-hal lainnya yang memang kalian butuhkan, nanti bisa dikolaborasikan. Kurang lebih teknisnya sama ya, kalau masking menggunakan Adobe Illustrator dan menggunakan Adobe Photoshop, seperti itu kurang lebih. Oke, nanti akan coba saya lanjutkan. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya.